Halo semuanya, perkenalkan saya Hoirunisa, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura dengan nomor NIM 25062110046. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bunyi segmental dan bunyi suprasegmental dalam kajian fonologi. Dan menurut saya materi ini sangat penting untuk dibahas karena berkaitan dengan bagaimana bunyi itu dihasilkan dan bagaimana makna itu bisa terbentuk dalam komunikasi sehari-hari. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah fonologi yang diampu oleh Bapak Misga Norman Antono, SS MPD. Baik, sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang hakikat bunyi bahasa. Jadi, bunyi bahasa adalah merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Dan dalam kajian fonologi, bunyi bahasa itu tidak hanya dilihat dari bentuknya, akan tetapi juga dari fungsi dan maknanya. Oleh karena itu, bunyi bahasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bunyi segmental, yang kedua yaitu bunyi suprasegmental. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu bunyi segmental. Apa sih bunyi segmental itu? Jadi, bunyi segmental adalah bunyi bahasa yang dapat dipisahkan menjadi satuan-satuan kecil yang disebut fonem. Dan bunyi ini meliputi vokal, konsonan, diftong, dan klaster. Yang pertama ada vokal. Vokal itu adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan pada alat ucap sehingga udaranya mengalir bebas. Sedangkan konsonan itu adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan pada alat ucap. Selain itu terdapat diftong. Diftong yaitu gabungan dua vokal yang diucapkan dalam satu bunyi. Yang terakhir ada klaster, yaitu gabungan dua konsonan atau lebih. Supaya lebih paham, di sini saya akan memberikan contoh. Kata yang memiliki bunyi eng, ng, nyonya memiliki bunyinya ny, khusus memiliki bunyi h, khusus, produksi memiliki klaster pr, pro, kredit memiliki klaster kre, KR. Jadi bunyi segmental itu berfungsi untuk membedakan makna. Misalnya pada kata paku dan baku memiliki arti yang berbeda hanya karena satu bunyi saja yaitu P dan B. Jadi bunyi segmental itu merupakan dasar dalam pembentukan kata. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang nomor 2 yaitu bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental dan tidak dapat dipisah secara mandiri. Bunyi ini berfungsi sebagai unsur tambahan yang memberikan makna dalam suatu ujaran. Dan jenis-jenis bunyi suprasegmental itu meliputi nada. Nada itu yaitu tinggi rendahnya suara. Yang kedua terdapat tekanan yaitu bagian kata yang diucapkan. Yang ketiga ada durasi yaitu panjang atau pendeknya bunyi. Yang keempat intonasi yaitu naik turunnya nada dalam kalimat. Yang terakhir ada jeda yaitu pemberhentian sejenak saat berbicara. Kita ngambil contoh pada kalimat pergi sekarang. Jadi jika diucapkan dengan nada naik, kamu pergi sekarang menjadi pertanyaan. Jika diucapkan dengan nada datar, kamu pergi sekarang menjadi pernyataan. Kita ngambil contoh lain pada ibu makan adik tidur. Dengan ibu makan adik tidur, maknanya bisa berbeda karena terdapat jeda. Jadi bunyi suprasegmental itu sangat mempengaruhi makna dalam komunikasi. Baik, setelah memahami bunyi segmental dan suprasegmental, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan melalui proses artikulasi. Artikulasi itu apa? Artikulasi itu merupakan proses pembentukan bunyi bahasa oleh alat ucap manusia. Kita lihat pada gambar sebelah kiri. Ini menunjukkan bunyi segmental yang terdiri dari vokal dan konsonan. Bunyi konsonan itu dihasilkan karena adanya hambatan pada alat ucap. Misalnya bilabial seperti huruf P, B, M. Jadi cara pengucapannya itu menggunakan kedua bibir.
Yang kedua ada alveolar seperti huruf T, D, N. Jadi cara pengucapannya lidah menyentuh bagian atas. Yang ketiga ada velar seperti huruf K, G, N. Jadi bagian belakang lidah itu menyentuh langit-langit belakang. Sedangkan bunyi vokal itu dihasilkan tanpa hambatan sehingga udara mengalir bebas. Seperti P, T, K. Selanjutnya kita lihat gambar pada bagian tengah. Di bagian tengah ini terlihat organ-organ yang berperan dalam penghasilan bunyi seperti paru-paru, pita suara, lidah, gigi, dan bibir. Prosesnya itu dimulai dari udara yang keluar dari paru-paru, kemudian melewati pita suara, lalu dibentuk oleh lidah, gigi, dan bibir hingga menghasilkan bunyi tertentu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagian kanan. Di bagian kanan ini terdapat bunyi suprasegmental yang berkaitan dengan irama dan cara penggunaannya. Di antaranya ada nada, yaitu tinggi rendahnya suara. Yang kedua, tekanan, yaitu bagian yang ditekan. Durasi, yaitu panjang pendeknya bunyi. Yang keempat, intonasi, yaitu naik turunnya nada. Dan yang terakhir yaitu jeda, berhenti sejenak. Semua ini tidak bisa dipisahkan karena sangat penting dan juga mempengaruhi makna dalam komunikasi. Jadi dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa bunyi segmental itu berkaitan dengan pembentukan bunyi secara fisik, sedangkan suprasegmental itu berkaitan dengan cara bunyi tersebut diucapkan. Dan kita dapat simpulkan perbedaan antara bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental itu dapat dipisahkan dan membentuk kata, sedangkan bunyi suprasegmental itu tidak dapat dipisahkan dan mempengaruhi makna melalui cara pengucapannya. Ya, dan perbedaan yang kedua, segmental itu berfokus pada bunyi, sedangkan suprasegmental itu berfokus pada cara pengucapannya. Dengan memahami keduanya, insya Allah kita itu dapat berkomunikasi dengan lebih jelas dan lebih efektif. Demikian penjelasan saya mengenai bunyi segmental dan bunyi suprasegmental dalam kajian fonologi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.